Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hoirunisa Azizah, Siti Nur Hanifah, Nur Faizah, dan Lulu Alfi Malika. Di sini kami akan memaparkan tentang kurikulum 2013. Yang pertama yang akan dibahas adalah hakikat kurikulum. Apa sih hakikat kurikulum itu? Jadi hakikat kurikulum sendiri adalah suatu acuan ataupun pedoman yang digunakan sekolah ataupun instansi untuk membentuk cita-cita dan juga membentuk aturan untuk mewujudkan citra dan tujuan yang telah disusun sedemikian rupa dalam instansi ataupun sekolah tersebut. Yang selanjutnya adalah tentang substansi kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini kami menemukan 4 elemen substansi ataupun perubahan yang terjadi. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Pada standar kompetensi lulusan ini memperhatikan nilai, pengetahuan, dan juga keterampilan secara terpadu yang difokuskan pada pencapaian kompetensi. Elemen yang kedua adalah standar isi. Standar isi ini meliputi kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Di sini yaitu terdapat perubahan pada pendekatan kompetensi yang akan diraih. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik integratif. Kemudian elemen yang ketiga adalah elemen standar proses. Standar proses di sini yang dimaksud adalah guru harus mampu menciptakan suatu proses kegiatan pembelajaran yang aktif dan juga menyenangkan, yang mana membuat siswa ataupun peserta didik menjadi aktif, tidak hanya pasif di dalam kelas. Elemen yang keempat adalah standar penilaian. Standar penilaian ini yang tadinya hanya mengukur pencapaian kompetensi, pada kurikulum 2013 ini mengukur kompetensi ada 3 elemen. Yang pertama yaitu elemen sikap, yang kedua elemen keterampilan, dan yang ketiga adalah elemen pengetahuan. Jadi semua elemen ini diukur berdasarkan hasil dan proses yang telah dilakukan. Kemudian kita akan membahas mengenai latar belakang dari perubahan kurikulum KTSP ke kurikulum 2013. Yang pertama adalah konten kurikulum masih terlalu padat. Hal ini dapat dibuktikan dengan mata pelajaran yang masih terlalu banyak dan banyaknya materi-materi pembelajaran yang masih terlalu luas. Kemudian yang kedua adalah belum sepenuhnya berbasis kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan seperti pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, serta keseimbangan antara soft skill dan hard skill ini belum diakomodasi dalam kurikulum. Kemudian yang keempat adalah belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Yang kelima adalah standar proses pembelajaran masih belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci. Hal ini sehingga dapat menimbulkan suatu penafsiran yang beraneka ragam dan berakhir pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Kemudian yang keenam adalah standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi. Kemudian yang terakhir adalah KTSP ini membutuhkan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Yang pertama, KTSP 2006. Dalam KTSP 2006, pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu untuk semua jenjang. Dalam KTSP, mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi tersendiri untuk semua jenjang. Sedangkan untuk jenjang SD, bahasa Indonesia sejajar dengan mata pelajaran lain. Kemudian, tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda-beda untuk semua jenjang. Kemudian, tiap jenis konten pembelajaran diajarkan dengan terpisah atau separate kurikulum untuk jenjang SD. Untuk jenjang SMP, TIK adalah mata pelajaran tersendiri. Sedangkan untuk SMA,
ada penjurusan sejak kelas 10. Saat ini kita beralih ke kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 ini, mata pelajaran mendukung semua kompetensi untuk semua jenjang. Kemudian, mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi yang diikat oleh kompetensi inti dalam setiap kelas untuk semua jenjang. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain, dalam hal ini sikap keterampilan berbahasa untuk jenjang SD. Yang selanjutnya adalah semua mata pelajaran diajarkan terkait dan terpadu dengan pendekatan yang sama atau saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, dan juga menalar untuk semua jenjang. Kemudian, bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain atau cross kurikulum atau juga integrate kurikulum untuk jenjang SD. TIK merupakan sarana pembelajaran untuk jenjang SMP. Yang ketujuh, tidak ada penjurusan di SMA. Adanya mata pelajaran wajib, peminatan, antar peminatan, dan juga pendalaman minat. Selanjutnya yaitu perbaikan. Perbaikan dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, penyempurnaan pola pikir. Yang kedua, penguatan tata kelola kurikulum. Yang ketiga, penguatan materi pembelajaran. Yang pertama, penyempurnaan pola pikir terdiri dari 1. Berpusat pada siswa, 2. Interaktif, 3. Lingkungan jejaring, 4. Aktif menyelidiki, 5. Konteks dunia nyata, 6. Pembelajaran berbasis tim, 7. Perilaku khas, memberdayakan kaidah, keterkaitan, data stimulasi ke segala penjuru atau semua panca indera, 9. Alat multimedia atau berbagai peralatan teknologi pendidikan, 10. Kooperatif, 11. Kebutuhan siswa mendapat dokumen sesuai dengan ketertarikan dan potensinya, 12. Keberagaman inisiatif individu siswa, 13. Pengetahuan disiplin atau pendekatan multidisiplin, 14. Otonomi dan kepercayaan atau siswa diberi tanggung jawab, 15. Kritis membutuhkan pemikiran kreatif, 16. Pertukaran pengetahuan antara guru dan siswa dengan siswa lainnya. Poin yang kedua yaitu penguatan tata kelola kurikulum. Yang pertama, tata kerja guru yang selama ini masih bersifat individual dirubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif. Kedua, penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen sekolah sebagai pemimpin pendidikan atau educational leader. 3. Penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Poin yang terakhir yaitu penguatan materi pembelajaran. Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi bagi peserta didik. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.